Benih Rahasia Sang Pewaris episode 129. Proses pembebasan Ruben baru saja selesai di kantor polisi. Ia merenggangkan tubuhnya, merasa lega setelah lama berada dalam penahanan. Ia merindukan kebebasan dan dunia luar. Putri baptisnya akhirnya membebaskannya. Namun, ia merasa rencana ini belum sepenuhnya baik. Tuan Wiharja, Anda sudah boleh pergi setelah menandatangani dokumen ini, kata seorang polisi, sambil menyerahkan surat pelepasan untuk ditandatangani Ruben. Ruben meraih pulpen yang diberikan oleh polisi, siap menandatangani surat pembebasan. Namun, sebelum ia sempat menulis, sebuah tangan menarik lengannya dengan kasar, menghentikan tindakannya. Ia menoleh dan bertanya, "Ada apa ini?" Kapten Anderson muncul dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada dingin, "Ruben Wiharja, saya baru saja menerima telepon dari Tuan Muda Wiharja. Anda kini menjadi tersangka utama dalam kasus penculikan. Selain itu, kasus lama Anda akan dibuka kembali untuk diadili. Kembalilah ke sel Anda." Tampak jelas kepanikan di wajah Ruben, sebuah reaksi yang sangat berbeda dari sikap tenangnya yang biasanya. Apakah putri baptisku benar-benar gagal kali ini? Bawa dia kembali ke sel, prosedur ini batal, perintah Kapten Anderson dengan tegas. Ruben diborgol lagi, dan dengan enggan, ia dibawa kembali ke sel. Sebelum masuk, ia sempat melihat keluar, menatap dunia yang terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Ia tahu, sekarang ia akan terjebak di dalam selnya tanpa bisa keluar lagi. Ternyata, ia terlalu meremehkan kekuatan Kenzo. Firdaus mengantar Syera Nugraha kembali ke Villa Kenzo Wiharja. Meskipun masih ada beberapa jam sebelum Kenzo tiba, Syera merasa gelisah dan tak bisa tidur. Hanya secangkir kopi yang bisa membuatnya tetap terjaga, sementara perutnya terasa kosong. Firdaus memerintahkan koki untuk menyiapkan makanan, tetapi Syera hanya menatap jam di telepon dengan khawatir. "Nona Nugraha, makanlah sesuatu. Tuan Wiharja pasti akan sangat khawatir jika melihat Anda tidak menjaga kesehatan," ujar Firdaus dengan nada lembut namun tegas. Syera akhirnya menyiapkan semangkuk bubur dan mulai menyuapnya. Setelah beberapa sendok, ia menatap Firdaus dan bertanya, "Kapan dia akan tiba?" Firdaus menggelengkan kepala dengan ragu, "Saya tidak bisa memastikan, tapi seharusnya sekitar pukul 3 sore. 2 jet pribadi mendarat dengan mulus di landasan bandara internasional. 15 menit setelahnya, 4 SUV hitam yang mencolok melaju cepat di jalan, menuju tujuan yang jelas, villa milik Kenzo. 1 jam kemudian, gerbang villa terbuka, memberi jalan bagi mobil-mobil itu untuk masuk. Firdaus, dengan ekspresi senang, berkata, "Nona Nugraha, Presiden Wiharja sudah kembali." "Tuan Wiharja," seru Leon sambil berlari keluar dengan cepat, diikuti oleh Syera. Ia memegang tangan Syera dengan erat, menunggu di tempat parkir. Matanya terfokus pada SUV besar yang tampak kokoh, menanti sosok Kenzo keluar. Dari mobil kedua, seorang pemuda melompat keluar dari kursi penumpang, kemudian dengan gesit membuka pintu belakang. Dia membimbing Kenzo, yang tampak kesulitan karena cedera di kakinya, untuk turun dari kendaraan. Jantung Syera berdegup kencang, perasaan cemas langsung merasuki dirinya. Hanya Kenzo yang ia perhatikan, dan begitu melihat luka di tubuhnya, napasnya terhenti sesaat. "Dia terluka. Seberapa parah?" "Lepaskan aku, Brian," kata Kenzo dengan suara tegas, tiba-tiba menyingkirkan teman yang membantunya. Saat Kenzo berbicara, Brian,
yang membantunya berdiri, terasa tegang. "Jangan paksakan dirimu sekarang," katanya dengan nada tegas. "Aku janji padanya untuk berjalan menemuinya," jawab Kenzo, sambil mengulurkan tangannya dan mendorong Brian agar mundur. "Aku harus menepati janjiku." Setelah Kenzo berjalan, Lucas mendekat dan berdiri di samping Brian. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan santai, "Wanita memang kadang bikin repot." Brian mengangguk setuju. "Benar juga," katanya sambil tersenyum kecil. Tidak heran mereka berdua masih melajang. Melihat Kenzo bersikeras berjalan ke arahnya, Shira langsung berlari menemuinya. Ia memeluk Kenzo dengan erat dan segera mengulurkan tangannya untuk mendukung tubuhnya. Air matanya mengalir deras saat ia terisak, "Kakimu terluka. Jangan berjalan lagi." Kenzo menatapnya dengan serius. "Kamu bilang akan menikahiku begitu aku kembali, jadi apakah ini sudah bisa dihitung?" Matanya penuh keyakinan, menandakan bahwa ia benar-benar serius. Shira mengangguk dengan tegas. "Aku selalu serius dengan kata-kataku, tapi lukamu. Tidak perlu khawatir. Beberapa hari lagi aku pasti akan lebih baik," jawab Kenzo dengan suara tenang, mencoba menenangkan Shira. Lalu, ia berbalik dan berkata, "Aku ingin memperkenalkanmu pada dua sahabatku, Lucas Wilbert dan Brian Lewis. Mereka adalah dua orang yang selalu mendukungku, dan kali ini juga berkat mereka aku bisa selamat." Kedua pria yang selalu tampak serius berdiri beberapa langkah dari mereka, tiba-tiba merasa canggung. Lucas menggaruk kepala, sementara Brian hanya melambaikan tangan dengan sedikit kikuk. Keduanya tersenyum pada Shira dan serempak menyapa, "Halo, kakak ipar." Mendengar panggilan itu, Shira terkejut. "Halo," serunya, wajahnya memerah malu. Ketiga pria itu seumuran, namun Kenzo 1 tahun lebih tua dibandingkan Brian dan Lucas, yang membuatnya dipanggil sebagai kakak ipar. Namun, ketika kedua sahabatnya melihat Leon yang berdiri di samping Kenzo dan Shira, mereka saling bertukar pandang dengan kebingungan. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat mendengar bagaimana Kenzo mengejar Shira dan akhirnya mengetahui bahwa dia memiliki anak. Tapi saat itu, mereka baru menyadari sesuatu. Mengapa Leon begitu mirip dengan Kenzo? Kenzo yang menyadari kebingungan mereka, berbalik dan memberi isyarat untuk masuk. "Masuklah, istirahatlah sebentar sebelum kalian pergi," ujarnya. Begitu Brian hendak melangkah masuk, Lucas menarik tangannya, menghentikannya. "Ada urusan lain yang harus kita selesaikan. Kami akan kembali besok," kata Lucas. Setelah itu, mereka berdua masuk ke mobil, dan keempat kendaraan lapis baja itu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kenzo tidak memaksa mereka untuk tinggal. Mereka memang sengaja memberi kesempatan bagi Kenzo dan Shira untuk berada bersama, sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan tak terucap di antara kedua sahabat itu. Dengan mata yang memerah, Leon menatap Kenzo dengan rasa bersalah, sambil memeluk kaki Kenzo yang tidak terluka. "Bagaimana dengan kakimu, Tuan Wiharja?" tanyanya penuh khawatir. Baginya, kecelakaan yang dialami Kenzo adalah akibat dari upayanya untuk melindunginya. Kenzo meletakkan tangan besarnya di kepala Leon, membelainya dengan lembut. Melihat air mata di mata Leon, hatinya serasa terhimpit. Kesedihan yang dirasakan Leon seperti terasa di dalam dirinya, seolah ada ikatan kuat di antara mereka. "Leon, berhentilah menangis. Kita bawa Tuan Wiharja ke rumah dulu," Shira menenangkan anak laki-laki itu. Setelah kejadian ini,
Tampaknya putranya telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih bijaksana sekarang. Tak lama kemudian, dokter pribadi Kenzo, Robert, tiba, dan saat itulah Shira menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mengenal orang-orang di sekitar Kenzo. Robert belum berusia 30 tahun, tetapi keterampilan medisnya sudah berada pada level tertinggi. Ia juga merupakan pemimpin rumah sakit swasta Wiharja Group. Sebagai salah satu orang terdekat Kenzo, Robert yang bertanggung jawab atas kesehatan Kenzo. Saat membersihkan luka, Robert bertanya tentang kejadian sebelumnya dengan Helena. Saat itu, ia tidak bisa buru-buru kembali setelah kejadian karena ia sedang pergi ke luar negeri untuk belajar. Shira, yang duduk di satu sisi, bisa merasakan sensasi geli di kulit kepalanya saat melihat luka di kaki Kenzo. Lukanya tidak dalam atau dangkal, tetapi jelas bukan cedera ringan. Hampir menembus jauh ke dalam tulang, tapi untungnya tidak, kata Robert sambil mengamati pemindai medis. Siapa yang melakukan ini padamu? Shira menggertakkan giginya karena marah. Pertama, Bella menculik putranya dan kemudian dia menyakiti Kenzo. Jika Bella ada di depannya, Shira akan melawannya saat itu juga. Tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat. Kenzo mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Shira, matanya penuh dengan penghiburan. Dialah yang terluka. Jangan khawatir, Nona Nugraha. Presiden Wiharja tidak serapuh yang Anda kira. Dia adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan ke pedalaman hutan hujan dan kembali hidup-hidup. Robert segera menimpali. Kenzo menatapnya sejenak sebelum Robert melanjutkan. Sepertinya chip elektronik yang terpasang di tubuhmu benar-benar berkualitas tinggi, karena meskipun bertahun-tahun berlalu, chip itu tetap utuh. Jantung Shira berdebar kencang. Jadi, Kenzo juga dipasangi chip elektronik? Ketika dia menoleh, Kenzo tanpa ragu menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka samar di lengan bawahnya. Saat aku, Brian, dan Lucas berpisah 10 tahun yang lalu, kami semua dipasang chip. Tidak mungkin satu orang di antara mereka berada dalam bahaya sementara yang lain tetap diam, jelasnya. Setelah itu, dengan nada yang sedikit kecewa, Kenzo menambahkan, Firdaus terlalu berlebihan. Sebenarnya, dia tidak perlu membawa mereka ke sini. Shira justru merasa, jika Firdaus tidak meminta bantuan, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang jatuh pingsan. Jika mereka tidak ada, aku mungkin tidak akan bisa menemui kamu sekarang, kata Shira tulus, berterima kasih pada kedua sahabat Kenzo. Jadi, kali ini kamu benar-benar khawatir padaku? Mata Kenzo menyiratkan kehangatan, seolah-olah dia sedang menguji perasaannya terhadapnya. Jangan buat aku terlalu khawatir di masa depan, atau aku akan meninggalkanmu begitu saja. Jadi aku tidak perlu cemas, kata Shira dengan lembut memperingatkannya. Karena dia tahu Kenzo berusaha menyelamatkan putranya, kali ini dia bisa memaafkannya. Baiklah. Setelah itu, Kenzo menundukkan kepalanya, menatap Robert yang masih sibuk dengan kain kasa. Mengapa dia belum selesai? Robert, yang sudah muak dengan suasana canggung antara mereka, semakin bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, ia bangkit setelah memastikan kain kasa terpasang dengan benar dan memberikan instruksi, Kenzo, aku akan pergi sekarang. 3 hari lagi aku kembali untuk mengganti perban. Hindari air mengenai luka, dan istirahatlah selama seminggu. Untuk 10 hari ke depan, sebaiknya hindari aktivitas berat. Robert menatap Shira dengan perhatian sebelum mendapat respon tegas dari Kenzo. Terkait pendanaan penelitian sebelumnya,
Kamu harus menanggungnya sendiri, Kenzo berkata dengan nada mengancam. Namun, Robert tidak terpengaruh. Itu adalah tanggung jawab dokter, jawabnya. Jika kamu ingin kaki kamu berfungsi dengan baik, dengarkan saranku. Setelah itu, Robert mengambil kotak obatnya dan meninggalkan ruangan. Shira menahan senyum kecil, berusaha tidak tertawa. Baiklah, Kenzo tidak bisa bersikap seenaknya selama 10 hari ini, dan itu tidak masalah baginya. Meskipun Kenzo tak bisa menggerakkan kakinya, tangannya masih bebas. Melihat Shira tertawa pelan, Kenzo segera mengulurkan tangannya dan dalam sekejap, Shira sudah berada dalam pelukannya. Ketika Shira mengangkat kepalanya, Kenzo memegang dagunya dengan lembut menggunakan satu tangan, sementara lengannya melingkar di pinggangnya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Pipi Shira memerah seketika, merespons gerakan Kenzo yang tiba-tiba dan penuh kuasa. Ciumannya tidak terlalu kasar, namun ada ketegangan antara bibir dan lidahnya yang membuat jantung Shira berdetak lebih cepat. Jika saja luka itu tidak ada, dia yakin Kenzo akan lebih menggoda. Ternyata, peringatan dari Dr. Robert memang bermanfaat untuknya. Kapan kamu akan menikah denganku? Ciuman Kenzo beralih ke sudut mulutnya, suaranya serak namun penuh harap. Setidaknya tunggulah sampai kakimu sembuh dulu. Atau, apakah kamu ingin menikah sambil duduk di kursi roda? Tanya Shira, menaikkan alisnya dengan nada menggoda. Kalau begitu, kita bertunangan dulu saja. Kenzo tidak ingin memberi kesempatan baginya untuk berubah pikiran. Dia ingin dunia tahu bahwa Shira adalah miliknya, kemudian dengan penuh perhitungan memilih hari terbaik untuk menikahinya. Shira terdiam sejenak, kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Apakah kita harus secepat itu bertunangan? Tanyanya ragu. Kenzo menatapnya dengan intens, menundukkan kepala sedikit untuk memastikan matanya bertemu dengan wajah Shira yang cantik bersinar di bawah cahaya. Ada daya tarik magis yang tak bisa dijelaskan, memicu dorongan kuat di hatinya untuk segera mengklaimnya sebagai miliknya. Ya, jawabnya mantap dengan nada berat penuh keyakinan. Shira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam cara Kenzo menatapnya yang membuatnya merasa seolah-olah ia berada dalam genggamannya, tak bisa lari. Baiklah. Tapi kita tetap harus menunggu sampai kakimu sembuh, balasnya, menyerah pada keyakinannya. Aku akan meminta seseorang menyiapkan tempatnya segera. Kita bertunangan dalam 2 minggu. Selama waktu itu, kamu bebas memilih pakaian dan perhiasan apa saja yang kamu suka. Kenzo memahami bahwa mengatur detail-detail seperti ini adalah hal yang penting bagi seorang wanita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.